Shalom, perkenalkan nama saya Arniati Moriuma, NIM 2177700230, kelas B, mata kuliah Biostatistika Deskriptif dan Inferensial, program studi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan mengerjakan uji hipotesis secara manual. Dengan soalnya yang berbunyi, lakukanlah uji hipotesis pada derajat kemaknaan 95% untuk mengetahui apakah memang laki-laki dan perempuan berbeda tingkat kehadirannya di pertemuan desa. Tingkat kehadiran tinggi bila lebih dari 70. Dan di sini sudah ada data-data atau sampel dari pria dan wanita. Yang diketahui N sama dengan 17, N2 24, X1 918, X2 1277, X1 kuadrat 51.294, X2 kuadrat 81.259. Nah, yang pertama untuk mengerjakan soal ini kita harus menentukan uji hipotesis. Yang pertama adalah uji hipotesis yang berbunyi μ1 sama dengan tingkat kehadiran pria μ2 tingkat kehadiran wanita. H0-nya μ1 sama dengan μ2, artinya tingkat kehadiran pria dan wanita sama. H1-nya μ1 tidak sama dengan μ2. Artinya yang ketiga adalah kita menentukan statistik uji. Dengan rumus uji T. Kita menggunakan uji T karena sampel yang ada tidak lebih dari 30 sampel. Jika lebih dari 30 sampel, maka kita menggunakan uji Z. Rumus uji T adalah X bar 1 kurang X bar 2 kurang D0 bagi standar deviasi akar 1 min per N1 tambah 1 per N2. Kita masukkan angkanya. X1 sama dengan stigma X1 per N1
sama dengan 918 per 17 jumlah sampel. Hasilnya adalah 53,20. X2-nya stigma X2 per N2 sama dengan 1277 per 24. Hasilnya adalah Di sini hasilnya adalah 54. Sini hasilnya 53,20. Yang berikut kita mencari S1. Satunya adalah rumusnya akar N1 kali stigma X1 akar 2 kurang stigma X1 pangkat 2. Untuk rumus S1-nya adalah N1 kali stigma X1 kuadrat kurang stigma X1 akar 2 bagi N1 kali N1 kurang 1. Hasilnya, berikut kita masukkan angkanya. Maka hasilnya adalah 17 kali 57.294. Hasilnya adalah 973.998. Kurang. Jadi 918 akarnya akar pangkat 2-nya adalah 842,724. 842,724 bagi 17 kurang 1 16. 17 kali 16 272. Maka hasilnya adalah 973 kali 998 kurang 842,724 bagi 272. Maka hasilnya adalah 482. Akar dari 482,625 adalah 21.968. Jadi ini hasil dari S1-nya. Maka yang berikut S2-nya. Sesuai rumus yang tadi, maka kita tinggal memasukkan angka saja. Akar 24, yaitu jumlah sampelnya, kali 84,259 kali 277 akar pangkat 2 bagi 24 kali 24 kurang 1. 24 kali 84.259 hasilnya adalah 2022 akar ya di sini. Akar dari 1272 adalah bagi 24
24 kurang 1 hasilnya 23. 24 kali 23 hasilnya 552. Yang berikut kita kalikan lagi. 2022 kali 1630 hasilnya adalah 3.295.860 bagi 552 hasilnya adalah 5.970. Ya, ini kita mendapatkan hasil dari S2-nya. Standar divisi gabungan, yaitu gabungan antara sampel wanita dan pria. Untuk SP2-nya, SP akar pangkat 2, SP pangkat 2, rumusnya adalah 1 kurang 1 kali S1 pangkat 2 tambah N2 kurang 1 kali S2 pangkat 2 bagi N2 N1 tambah N2 kurang 2. Maka kita masukkan angkanya, yaitu 17 kurang 1 kali S1-nya tadi yang kita peroleh adalah 2.968 untuk S1-nya. S1 kuadrat. S1 pangkat 2. Tambah N2-nya itu ya 24 sesuai sampel dari wanita. 24 kurang 1 tutup kurung ditambah S2 tadi 5.970 pangkat 2 bagi 17 tambah 24 kurang 2. Pertama kita akan kurangkan 16 ya. 17 kurang 1 16 kali 17 kurang 1 16 kali 2.968. Sebelumnya kita cari dulu akar dari 2009 pangkat 2 dari 2.968 dan hasilnya adalah 60 tambah 24 kurang 1 23 kali 5.970. Kita cari dulu akarnya dan hasilnya adalah 35.640 per bagi ya. 17 tambah 24 kurang 2 hasilnya adalah 39. Yang berikut 16 kali 69.469 hasilnya adalah 1.111.000
469. Dan berikut kita kalikan lagi. 23 kali 35.640. Hasilnya adalah 819,720. Bagi 39, maka 1.111.469 tambah 819.720 hasilnya adalah 1.931,224 bagi 39, maka hasilnya adalah 49,518. Ini adalah hasil dari standar deviasi gabungan antara pria dan wanita. Yang berikutnya kita akan melakukan T hitung. Rumusnya adalah X bar 1 kurang X bar 2 kurang D0 bagi standar deviasi akar 1/N1 tambah 1/N2. Kita masukkan angkanya. Bagi standar deviasinya tadi adalah 49.518. Kita masukkan 49.518 akar dari akarnya. Ini kalau kita masukkan saja, samakan saja penyebutnya, berarti kita tinggal masukkan 17 per tambah 24. 17 kali 24, 408. 918 kurang 1.277, hasilnya adalah min 359 per 49. Maka kita selesaikan dulu akar dari sini. 17 tambah 24 hasilnya adalah 41. Bagi 408 hasilnya adalah 0,100. Maka di sini 49.518 kali 0,100 hasilnya adalah 49.518 kali 0,100 hasilnya adalah 44 bagi 359. Maka hasilnya adalah 0,072. Ini bilangan desimalnya aja. Nah, berikutnya kita sudah mendapatkan T hitungnya. Yang berikut adalah yang kelima, menentukan daerah kritis. Menentukan daerah kritis. Alfanya tadi dengan rumusnya adalah alfa per bagi 2 karena 0,05 karena 2 sampel ya. Alfanya dibagi 2 karena soalnya 2 sampel. N1 tambah N2 kurang 2. Maka kita masukkan angkanya. Alfanya tadi 0,005
0,05. Kita bagi 2, maka hasilnya 0,025. Kita masukkan angkanya. 0,025 adalah alfanya tadi sudah. N1-nya 17 tambah 24, N2-nya kurang 2. Hasilnya adalah 39. 17 tambah 24, 41 kurang 2, 39. 39. Yang berikutnya kita mencari di tabel uji T. Kita mencari uji T. Ya. Dengan angka kita mencari 0,25 dan 39. Maka kita melihat dari sini 0,25 kita mencari daftar yang ke-39. Maka hasilnya adalah 0,68083. Maka kita tulis di sini hasilnya 0,68083. Karena hasil T hitungnya adalah 0,072 lebih besar dari, karena hasilnya 0,68083 lebih besar dari 0,072, maka H0 ditolak. Maka H0 ditolak. Kesimpulannya adalah tingkat kehadiran pria dan wanita tidak sama. Kalau H0 ditolak berarti sesuai dengan hipotesisnya tadi, maka H1 diterima. Nah, mungkin dengan cara manual hasilnya akan ditolak. Nah, akan saya lanjutkan dengan melakukan uji menggunakan SPSS. Jadi baik, di sini saya akan melanjutkan untuk proses memasukkan data menggunakan aplikasi SPSS. Data yang ada ini adalah data dari pria, ya. Ada 17 sampel, sedangkan wanita 24 sampel. Data-data ini kita masukkan dulu ke Excel agar mudah masuk ke aplikasi SPSS. Sebelumnya, data ini adalah data yang tidak homogen atau tidak berpasangan, maka kita perlu membuat kelompok atau kode masing-masing sampel tersebut. Kode yang pertama untuk kelompok pria, untuk sampel yang pria kita beri kode 1, untuk sampel yang kedua kita beri kode 2. Seperti ini. Untuk yang kedua kita beri kode 2. Jika sudah seperti ini, maka dengan mudah kita bisa memasukkannya di SPSS. Kita copy. Kemudian kita pastekan ke data view-nya.
Ya sudah, untuk data selanjutnya kita langsung menggabungkannya di bawah sampel yang pertama. Kemudian pastikan datanya benar. Ada 41 sampel, 17 tambah 24. Kemudian kita memasukkan kode yang sudah kita buat tadi. Pastikan datanya berpasangan ya. Selanjutnya kita masuk ke variable view. Untuk name-nya kita ubah ke Untuk name-nya kita ubah ke X. Untuk data wanitanya kita ke Y. Desimalnya kita nolkan. Kemudian valuesnya kita ubah agar angka 1 dan 2-nya itu terdata dengan baik. Untuk labelnya kita ganti pria. Kita tambah labelnya nomor kedua yaitu wanita. Seperti ini, kemudian kita kembali ke data view dan datanya sudah berubah seperti ini. Kemudian untuk selanjutnya kita ke components independent sample test. Yang pertama kita masukkan variabelnya, untuk kedua kita masukkan grupnya yaitu Y. Kemudian sesuai dengan soalnya yaitu tingkat kemaknaannya 95%. Kemudian continue. Oke. Kemudian akan muncul output seperti ini. Untuk output yang pertama itu akan muncul pria 17 sampelnya, wanita 24, untuk nilai rata-ratanya 70 dan 53,21, untuk standar deviation-nya 0,00, untuk yang kedua 26,484. Kemudian yang kita lihat di sini adalah nilai signifikansinya, yaitu kurang dari lebih besar dari 0,01. Untuk defisiasinya 39. Dan untuk memastikan apakah data ini benar ya Pak, kita bisa mencarinya di tabel T. Dan untuk mengeceknya juga kita bisa menggunakan Excel. Contohnya seperti ini. Kita mencek tabel T-nya. Untuk 0,05-nya itu adalah nilai signifikansinya. Kemudian titik koma. Untuk T hitungnya 39. Kemudian enter. Dan ini adalah nilai T tabelnya.
Dari data ini dapat kita simpulkan bahwa tabelnya kurang dari 0,05, yang berarti H0-nya ditolak dan H1 diterima. Jadi kesimpulannya adalah tingkat keadilan pria dan wanita tidak sama dalam pertemuan di desa. Jadi baik, saya akan melanjutkan untuk mengerjakan nomor, salah di sini ya, nomor 3. Dengan menggunakan uji hipotesis, uji non-parametric test. Dengan melakukan uji tanda. Hasil penelitian pengukuran kecepatan nafas 8 orang pasien sebelum dan setelah pemberian obat tertentu. Pertama, nama pasien A, B, C, D, E, dan F sampai H. Ini adalah sebelum, nafasnya sebelum meminum obat dan nafasnya sesudah minum obat. Untuk mengerjakan soal ini kita perlu menentukan hipotesisnya dulu, yaitu H1, H0 sama dengan obat tidak memiliki efek pada pernapasan. H1-nya adalah obat memiliki efek. Pada pernapasan. Nilai signifikansinya adalah 5%, yang berarti 0,05. Signifikansinya adalah 5%. Berarti 0,05. Untuk mengerjakan ini kita perlu, untuk langkah berikutnya yaitu menentukan statistik T tabel. Statistik T tabel rumusnya adalah X2 yang diketahui dulu, X2 tabel sama dengan X2 A bagi 1. Kita masukkan angkanya 0,05 bagi 1 Yang berikut kita menentukan dulu nilai positif dan negatif untuk menguji statistik non-parametrik tanda. Yaitu dari soalnya, sebelum meminum obat, dia nafasnya adalah 2750, sedangkan sesudah naik menjadi 2850, berarti positif. Sedangkan 23.360 turun naik menjadi 2380, berarti positif. Sedangkan C 2950 turun menjadi 2930, berarti negatif. Dan seterusnya. Yang ini tadi salah, sorry.
Kita membuat T hitung. Langkah selanjutnya itu adalah T hitung. Rumusnya adalah mutlak N1, mutlak N plus kurang N plus mutlak plus 1 kuadrat bagi N plus tambah N minus N minus. Hasilnya kita masukkan angkanya. Sebelumnya yang kita ketahui adalah N plusnya itu adalah 5, yaitu dari positif negatifnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. N plusnya itu adalah 5, N minus itu ada 3. Maka kita masukkan sesuai rumus mutlak 5 kurang 3 plus mutlak kurang 1 bagi 5 tambah 3. Ini hasilnya 1/8. Maka hasilnya adalah 0,125. Kesimpulannya adalah jika T hitung tadi ini benar 0,05 bagi 1 hasilnya adalah 3,841. Maka di sini kita membuat kesimpulannya. Ini adalah T tabelnya. Jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 diterima. Maka H0 ditolak. H0 tolak. Karena 0,125 lebih kecil dari, ini tadi lebih kecil. Lebih kecil dari 3,841, maka H0 ditolak. H0 ditolak. Jadi obat yang diberikan kepada pasien A, B, C, D, E, dan E, F, G, H adalah hasilnya berpengaruh pada tingkat pernapasan. Akan saya lanjutkan pada web komputer menggunakan aplikasi SPSS untuk melanjutkan hasilnya. Jadi baik, di sini saya akan melanjutkan untuk entry data ke SPSS. Untuk soal berikutnya yaitu hasil pengukuran kecepatan nafas 8 orang pasien sebelum dan setelah pemberian obat tertentu. Inilah datanya dan tandanya positif dan negatif.
yang dihasilkan dari sebelum diberikan obat, nafasnya 2750 dan setelah 2850, berarti obatnya memiliki efek pada tingkat pernapasan. Dan jika berkurang sebelum dan sesudah, maka hasilnya adalah negatif. Dengan tanda yang kita hasilkan ini sesuai dengan hasil manual yang sudah dikerjakan tadi, maka kita akan memasukkan data ini ke aplikasi SPSS. Nah, data yang sudah masuk, kita ke variabel view-nya. Variabel view-nya, name-nya sebelum dan sesudah. Untuk desimalnya 0 karena tidak ada desimalnya. Kita kembali ke data view. Untuk mengerjakan ini maka kita ke analyze, kemudian non-parametric test, kemudian initialize dialog, kemudian related sample. Berikutnya adalah kita memasukkan kita kembali yang untuk yang pertama variabel satunya itu sebelum, untuk variabel keduanya yaitu sesudah. Kemudian kita pilih sign dan klik OK. Nah, di sini muncul output yang seperti ini, yaitu negatifnya adalah 3 sesuai dengan hasilnya tadi. Outputnya 3 yang negatif, dan yang positifnya itu ada 5. Dan yang tetap 0 tidak ada, totalnya ada 8. Ini sebelum pemberian obatnya 3, sesudah pemberian obatnya 5 yang memiliki efek. Dengan hasil entry data yang seperti ini, maka dapat disimpulkan bahwa jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak. Karena hasilnya 0,727 lebih besar dari hasil uji kita tadi, yaitu 3,841, maka H0 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa obat tersebut berpengaruh pada tingkat pernapasan. Untuk ujian datanya cukup sampai di sini. Terima kasih.